Anak-anak kita hiperaktif. 24 jam main HP. Tapi apa hasilnya? Apa manfaatnya? Orang tua mereka 24 jam mencari uang. Tapi kemana uang itu dibawa? Memperbesar rumahnya atau memperbesar rumah Allah subhanahu wa ta'ala? Pegah apa? Belejit pegah apa? Tapi yang terpegahnya bermanfaat. Baik lagi orang proh berakah orang kupi mulai bengah sampai di horo hana manfaat. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah innahu huwas samiul alim. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Seluruh pujian dan segenap rasa syukur sama-sama kita haturkan ke pangkuan Allah subhanahu wa ta'ala atas aliran rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita hingga pada kesempatan yang mulia ini masih diberikan kekuatan, keimanan dan keislaman, sehingga sanggup melangkahkan kaki kita untuk menyahuti salah satu panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu salat Jumat dengan segenap rangkaiannya. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, contoh teladan paling sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari tradisi jahiliyah kepada iklim kehidupan Islamiyah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu hal penting yang harus dicermati oleh umat Islam adalah kemampuannya membaca tanda-tanda zaman. Setiap era punya ciri, setiap zaman punya tanda. Kemampuan membaca tanda-tanda zaman ini membuat kita selalu siap sedia. Bukan hanya menjalankan kehidupan di masa kini, tapi juga dalam rangka menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, Al-Quran, surat Al-Asr yang barusan khatib bacakan di atas, ingin menggambarkan kepada kita tentang fokus dan kemampuan kita dalam membaca tanda-tanda zaman atau waktu, terutama membaca tanda-tanda akhir zaman. Untuk menjelaskan hal ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Daraqutni mengatakan, "Akhsha ma khashaitu ala ummati." Aku sangat khawatir terhadap apa yang akan menimpa umatku di suatu saat, di suatu era, di suatu masa. Apa yang Rasulullah khawatirkan akan menimpa umatnya di akhir zaman itu? Ada 4 yang Rasulullah khawatirkan menimpa umatnya di akhir zaman. Yang pertama kata Rasul, kabirul butni, besar perut. Rasulullah khawatir umatnya itu perutnya besar-besar. Apa maknanya?
hidup manusia di akhir zaman fokusnya, perhatiannya kepada perut, kepada hal-hal yang bersifat duniawiyah, kepada hal-hal yang bersifat material. Waktu kita, ilmu kita, kesempatan kita hanya kita gunakan untuk mengisi perut dan mengeluarkan isi perut. Ini yang Rasulullah khawatirkan. Sehingga banyak orang menghalalkan berbagai cara untuk mengisi perutnya. Menghalalkan berbagai cara dalam mencari uang, mencari kekuasaan, mencari ketenaran, pengaruh sosial dan popularitas. Sehingga lupa kepada pertanggungjawaban dari apa yang dilakukannya. Ini yang disebut dengan besar perut. Perhatian dan fokus kita pada hal-hal yang bersifat material, yang bersifat ekonomi, tetapi hanya berhenti pada ekonomi, hanya berhenti pada harta, hanya berhenti pada mata pencaharian. Tidak menggunakan harta, tidak menggunakan sumber daya ekonomi kita untuk membangun akhirat. Hanya membangun dunia, membangun rumah yang megah, membeli mobil yang mewah, memiliki tabungan yang berlimpah. Hanya berhenti di situ. Hanya tabungan kita yang berlimpah, rumah kita yang megah, dan mobil kita yang mewah. Tetapi orang-orang yang menjadikan kehidupan dunia ini tidak untuk kabirul butni, membesarkan perutnya, tetapi justru membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara dia mencari sumber daya ekonomi dan cara dia memanfaatkan pendapatan ekonomi yang sudah dia peroleh bukan hanya membesarkan tabungannya, tetapi juga membesarkan tabungan dan membesarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Membesarkan dengan cara memakmurkan masjid Allah. Bukan hanya membesarkan bangunannya, tetapi juga membesarkan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat besar bagi umat manusia, yang bermanfaat besar bagi umat Islam, terutama generasi-generasi yang akan datang. Bukan hanya generasi-generasi yang ada sekarang. Ini yang Rasulullah khawatirkan pertama sekali. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, wal mudamatun naum. Rasulullah khawatir umat Islam ini akan dilanda suatu penyakit yang disebut dengan banyak tidur. Apa maknanya? Berkurangnya produktivitas. Anak-anak kita hiperaktif, 24 jam main HP, tapi apa hasilnya? Apa manfaatnya? Orang tua mereka 24 jam mencari uang, tapi kemana uang itu dibawa? Memperbesar rumahnya atau memperbesar rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Memperbanyak aktivitas duniawiyahnya atau memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya? Uangnya, resource-nya dibagi, didistribusikan untuk memakmurkan rumah Allah dan memakmurkan agama Allah. Produktivitas bukan soal berapa banyak kegiatan. Produktivitas adalah soal berapa besar manfaat suatu kegiatan. Makanya dalam kegiatan-kegiatan kita bukan lagi berorientasi untuk menghabiskan uangnya, tetapi berorientasi bila uang habis apa manfaatnya. Ini yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan daya serap. Dino peng saya kabeh ka bangga tu. Kiban anggaran tonyo kabeh. Ho kabeh home. Pun manfaat juga home. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berapa uang yang kita berikan,
Bukan berapa sedekah atau berapa banyak yang kita sedekahkan saja yang menjadi ukurannya, tetapi berapa manfaat uang, berapa besar faedah uang dan anggaran yang sudah kita gunakan bagi pemberdayaan umat Islam, bagi kemakmuran agama Allah Subhanahu wa taala, bagi pembangunan spiritual, kualitas pemahaman keagamaan, kualitas kekuatan keimanan dan akidah. Kegiatan-kegiatan seperti itulah yang dapat menghilangkan kekhawatiran Rasulullah kepada umatnya di akhir zaman, yaitu mudamatun naum, banyak tidur, tidak produktif, menjadi umat yang selalu beraktivitas dan aktivitasnya adalah aktivitas yang produktif. Pegah haba, belejit pegah haba, tapi yang terpegahnya bermanfaat. Baik lagi orang proh berakah, orang kopi, mulai bengah sampai di horo, hana manfaat. Waktu banyak habis, manfaat sedikit. Ini pembicaraan yang tidak produktif. Bekerja sepanjang waktu, tapi manfaatnya hanya 1 jam. Ini juga kurang produktif. Produktivitas inilah yang hari ini berada di tangan orang-orang non-muslim, tangan orang-orang barat, sehingga berbagai bidang kehidupan kita berada di bawah cengkeraman dan penguasaan mereka serta kendali mereka. Ingin keluar dari cengkeraman itu, maka hindari mudamatun naum, hindari banyak tidur. Banyak tidur ini bisa dalam makna hakiki, memejamkan mata, tidak sadarkan diri, bisa juga dalam makna majazi, le tengut ke uraceh. Urang jaga tapi tengut, hana aktivitas sapu. Tidak ada kegiatan apa-apa, tidak ada inovasi-inovasi, tidak ada produksi-produksi yang dapat bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan di sekitarnya. Nyan gekun le tengut, urang jaga tapi lagi tengut. Tidak ada aktivitas apa-apa yang menggerakkan. Kita bisa lihat masjid-masjid di Aceh khususnya, dibangun 10 tahun belum selesai. Di rumah-rumah yang ada sekitar masjid 6 bulan kali raya rumah. Raya rumah tanya ke rumah Allah. Tapi masjid yang ada di desa itu 10 tahun belum pasang keramik. Yang sudah pasang keramik belum siap teras. Yang sudah siap bangunan fisiknya belum ada lampunya. Yang ada lampu belum ada biaya perawatannya. Yang sudah ada biaya perawatan belum ada kegiatan yang berjalan di dalamnya, karena tidak ada biaya untuk kegiatannya. Jumlah penduduk desa itu ribuan. Miskin mereka kaya raya. Rumah mereka besar-besar. Harganya miliaran, minimal 500 juta. Tapi jumlah mereka yang 2.000 lebih itu tidak mampu menyelesaikan satu rumah Allah. Seandainya sudah selesai, rumah Allah itu kering dari kegiatan-kegiatan yang membangun umat. Kenapa? Tidak ada biaya melaksanakan kegiatannya. Yang seandainya 1% saja, kita enggak cerita 2,5%, 1% saja dari kekayaan mereka itu, mereka alirkan untuk memakmurkan kegiatan dan aktivitas keagamaan yang ada di masjid. Insya Allah masjid ini akan makmur. Kita tidak pernah bisa memberi melebihi apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak orang sangat sedikit memberi, padahal dia menerima dari Allah jauh lebih banyak selama hidupnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itu penyakit kedua yang Rasul khawatirkan. Yang ketiga, wal kasalu, malas. Kalau yang tadi banyak tidur berkaitan dengan produktivitas, malas ini berkaitan dengan inovativitas. Tidak ada inovasi baru, tidak ada program-program baru, tidak ada ide-ide baru. Bahkan orang anti terhadap pembaharuan, anti terhadap perubahan, anti terhadap perkembangan. Ini bukan watak umat Islam. Watak umat Islam adalah cinta kepada tajdid, pembaruan, cinta kepada perkembangan, cinta kepada tatawur, dinamika yang dinamis.
sesuatu yang berkembang. Semakin hari semakin maju. Ada ide-ide baru. Kalau selama ini idenya panitia masjid mencari ide bagaimana mengumpulkan biaya untuk memakmurkan masjid, itu ide lama. Sekarang jamaah masjid yang harus punya ide memakmurkan masjid. Itu baru ide baru. Itu baru inovasi baru. Nasid kagejak panitia gelom dah jok-jok katanya sedekah. Ada juga. Ini lebih kuno lagi daripada yang pertama. Orang-orang yang terhindar dari kasal, dari berpikir mapan, berpikir baku, itu orang-orang yang tidak pernah mengalami kemajuan. Bukan hanya untuk dunianya, tapi juga untuk dirinya juga akan mengalami kemunduran. Sehingga kita butuh inovasi, butuh kreasi-kreasi baru, gagasan-gagasan dan ide baru, program-program baru untuk membesarkan agama Allah. Tidak bisa hanya dengan pola-pola lama, gagasan-gagasan lama. Walaupun kita tetap berprinsip al-muhafadzatu biqarimis salih wal akhdhu bi jadidil aslah. Kita tetap memelihara apa-apa yang lama yang masih baik, sembari mengambil hal-hal baru yang jauh lebih baik. Tetap prinsip seperti itu supaya kita tidak memotong hubungan dengan masa silam. Karena kita mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama ini karena jasa-jasa ulama terdahulu. Makanya al-muhafadzatu ala qadimis salih wal akhdhu bi jadidil aslah. Memelihara hal-hal lama yang masih baik dan mengambil hal-hal baru yang jauh lebih baik. Baru ada inovasi. Bebas dari sifat malas untuk berinovasi, malas untuk berkreasi. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Penyakit keempat yang Rasulullah khawatirkan terjadi di kalangan umatnya di akhir zaman adalah wadha'ful yaqin, lemahnya keyakinan. Di era ini orang sangat sulit mencari, kita sangat sulit menemukan orang-orang yang kokoh dalam prinsip, orang-orang yang istiqamah. Kenapa? Karena realitas kehidupan kita menunjukkan dan membuktikan bahwa sikap ini sudah jarang sekali dapat kita temui dalam kehidupan kita di berbagai bidang. Orang hari ini bisa partai A, besok sudah partai B, lusa sudah partai C. Orang baru masuk partai 10 tahun, partainya sudah 4. Loncat sana, loncat sini. Ini dha'ful yaqin, lemahnya keyakinan, lemahnya memegang prinsip-prinsip, terutama prinsip-prinsip beragama yang oleh ahli usul fikih menyebutnya dengan qiyamul asasi, nilai-nilai dasar. Dan pada nilai-nilai dasar inilah kita harus berpegang teguh. Bukan dalam hal furu', bukan dalam hal-hal yang ikhtilafiyah. Yang harus dipegang teguh dan harga mati adalah hal-hal yang bersifat qiyamul asasi. Ini istilah yang digunakan oleh mantan Ketua Tarjih Muhammadiyah Pusat, Profesor Dr. Samsul Anwar. Qiyamul asasi. Ini yang harus dipegang teguh. Apa itu? At-tauhid, ketauhidan. Al-adalah, keadilan. Al-musawah, kesetaraan. Al-hurriyah, kemerdekaan. Al-maslahah, kebaikan. Ta'awun, tolong menolong. Tasamuh, toleransi. Al-fadilah, keunggulan. Ini prinsip. Supaya kita jangan bertengkar pada hal yang tidak prinsip, lalu melanggar dan mengorbankan hal-hal yang bersifat prinsip. Terutama di kalangan umat Islam yang ada di tempat kita. Ini yang harus pegang teguh. Orang sering mengorbankan persaudaraan karena ingin meraih kekuasaan. Orang sering menilai, menginjak nilai-nilai keadilan karena dia punya kemampuan besar untuk melakukan kezaliman. Orang sering menebarkan keburukan karena tidak punya sisi dan dimensi kebaikan yang diproduksinya. Tapi Islam menganut prinsip dan pemeliharaan terhadap prinsip-prinsip dasar Islam. Apapun yang kita pahami dan kita amalkan tidak boleh bertentangan dengan qiyamul asasi, nilai-nilai prinsipil dari ajaran Islam. Ketauhidan, keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, keunggulan, tolong-menolong, dan toleransi adalah nilai-nilai prinsip yang harus kita pegang.
Bila ini terjadi, maka insya Allah kekhawatiran Rasulullah Muhammad SAW di akhir zaman, umatnya akan mengalami 4 penyakit ini, insya Allah akan terobati. Sehingga kita tidak termasuk kelompok yang mementingkan isi perut. Yang kedua, kita tidak termasuk kelompok yang tidak produktif. Yang ketiga, tidak termasuk kelompok yang tidak inovatif. Dan yang keempat, tidak termasuk dalam kelompok yang tidak kokoh keyakinannya dalam hal-hal yang bersifat prinsip. Sehingga umat Islam akan menjadi umat yang mizan, seimbang antara dunia dan akhirat. Bukan apa yang masuk dalam perut saja yang harus diperhatikan, tetapi untuk apa kita masukkan makanan dalam perut kita, minuman dalam perut kita, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Rasulullah dijelaskan, kita hidup bukan untuk makan. Kita makan hanya untuk menegakkan tulang sulbi kita agar kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itulah tujuan makan, bukan kenyang. Kenyang hanya dampak dari makan. Tujuan kita makan, tujuan kita minum bila kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi umat yang kuat ibadahnya, yang produktif, yang inovatif, dan yang istiqamah atau kokoh terhadap prinsip-prinsip ajaran agamanya, yaitu ajaran agama Islam. Umat seperti inilah yang bisa keluar dari cengkraman orang-orang di luar sana, sehingga menjadi khairu ummah, umat terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan kekuatan kepada kita untuk menjauhi 4 penyakit tadi dan menjadi umat yang produktif, inovatif, istiqamah pada prinsip-prinsip ajaran dan seimbang dan mengelola dunia sekaligus beramal untuk akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. الحمد لله الذي عاد العياد وقرر نحمده سبحانه أن خلق وصور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى أسود والأحمر. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بشرف الأفخار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر.